Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawan Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan tentang manfaat kefir untuk tanaman. Kalau selama ini kita hanya mengenal bahwa probiotik kefir itu hanya bermanfaat untuk kesehatan manusia saja. Probiotik susu kefir pun itu bisa bermanfaat untuk tanaman, bahkan hewan, juga ikan. Sebetulnya berbagai jenis varian kefir yang biasa dikonsumsi oleh manusia pun itu bisa untuk ternak dan tumbuhan, tetapi kita perlu menyesuaikan porsinya. Apalagi terlebih kalau untuk tanaman ya. Karena tanaman itu bergerak tetapi kelihatan tidak bergerak. Hidup tetapi kelihatan tidak hidup. Sehingga untuk tumbuhan ini memerlukan perlakuan tersendiri dan porsi tersendiri. Jadi harus digunakan porsi yang sangat kecil sekali kalau menggunakan probiotik kefir untuk tanaman. Lantas apa manfaatnya probiotik kefir untuk tanaman ini? Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pertanian di Indonesia pada saat ini masih belum terbiasa dengan pertanian full organik ya. Karena di masa lampau itu Indonesia menerapkan kebijakan di mana untuk penggunaan pupuk kimia saat itu. Mungkin kebijakan saat itu kebijakan yang sangat tepat ya, karena mengejar target produksi, mengejar target produktivitas, sehingga karena dieksploitasi dalam waktu jangka lama sehingga tanah menjadi kehilangan zat hara sangat banyak sekali di dalam bumi ini. Kemudian mikroorganisme yang bermanfaat untuk tanaman juga itu nyaris hampir musnah ketika dieksploitasi dengan pupuk kimia dan obat-obatan kimia secara terus-menerus. Nah, untuk itu kita perlu mengembalikan zat hara tanah, menambahkan mikroba yang bermanfaat untuk tanah dan tanaman. Nah, diantaranya untuk susu kefir ini bisa. Jadi bisa saja misalkan susu kefir yang murninya atau yang biasa kita minum bisa itu tinggal diencerkan saja. Misalkan susu kefirnya 1 sendok makan, tambahkan air 1 liter, bisa disiramkan ke tanaman. Nah, itu kalau misalkan setiap hari diberikan seperti itu, maka mikroba yang bermanfaat untuk zat hara dan mikroorganisme tanah itu semakin hari semakin bertambah sehingga tanah akan menjadi subur kembali. Kalau kita minum kefir setiap hari pasti banyak nih. Ada sisa-sisa botol seperti ini. Itu kan di dalamnya masih ada nempel-nempel nih bekas susu kefir. Ini kebetulan yang varian rasa ya, yang rasa melon. Ini diperkirakan ada sekitar 10 sampai 20 mili ya. 10 sampai 20 cc atau mililiter yang ada di dalamnya. Ini bisa kita campur saja, ditambahkan dengan air. Kemudian disiramkan ke tanaman, boleh ke daun, boleh ke batang, ke ranting, atau ke sekitar perakaran tanaman. Nah, ini nih contohnya teman-teman sekalian. Ini botol bekas susu kefir yang sudah ditambahkan dengan air sampai penuh, kemudian dikocok-kocok dan disiramkan ke tanaman. Ini kalau lihat dari penampakannya bekas susu kefir kambing. Nah, kalau ini nampak lebih kuning, kemungkinan dari bekas kefir kolostrum. Jadi susu kefir yang nempel di sisa di botol itu kemungkinan diperkirakan ada sekitar 10 sampai 20 cc ya, atau 10 sampai 20 ml. Kemudian kita tinggal ditambahkan saja dengan air ke dalam botolnya itu sampai penuh supaya larut dan botolnya menjadi bersih. Kita dikocok-kocok dulu sebelum disiramkan ke tanaman, dan setelah dikocok-kocok botolnya nampak bersih, dinding-dindingnya itu kita tinggal siramkan saja ke tanaman, bisa tanaman buah-buahan, tanaman bunga seperti ini juga tanaman bunga nih dan buah-buahan. Di situ ada tanaman pepaya California, kemudian ada juga jeruk, ada jeruk Garut dan jeruk lokal yang memang tanam di sini sengaja nantinya untuk dibibitkan untuk dicangkok batang. Nah, disiramkannya itu boleh kepada bagian daun, seluruh daun. Kalau yang sudah terlalu tinggi bisa disemprotkan ya, pakai semprotan. Nah, ini karena masih pendek, baru sekali ini tanamannya baru beberapa bulanan. Bisa disiramkannya itu pada daun-daunannya. Kalau terlalu tinggi bisa dengan semprotan, atau kalau ini masih pendek bisa tanpa semprotan ya. Kemudian selain ke daun-daunnya juga bisa ke dahannya, ke pohonnya, ke rantingnya, atau juga ke sekitar perakaran tanaman ya, sekitar perakaran tanaman dan tanah di sekitar perakaran tanaman, supaya
ada tambahan nutrisi untuk tanaman. Kemudian juga ada asupan mikroba yang bermanfaat untuk nantinya bisa menggemburkan tanaman dan menghalau berbagai macam hama tanaman yang ada di dalam tanah dan juga yang nempel di daun. Hanya ini masalahnya, kalau misalkan terlalu banyak porsinya, itu bisa saja menyebabkan kelayuan karena asalnya yang terlalu asam, sehingga teman-teman perlu menyesuaikan porsinya. Jadi kalau misalkan 1 sendok atau 2 sendok makan itu kan sekitar 20 ml, itu campurannya harus sangat banyak, makanya ditambahkan 1 liter ya. Kalau misalkan secara manual, bukan dari botol yang bekas, misalkan susu kefir yang masih bagus, itu bisa saja sengaja saja teman-teman ambil 1 atau 2 sendok makan kefirnya, tambahkan aja air 1 liter. Itu bisa buat menyiram tanaman dan juga untuk dikocorkan langsung pada tanah sekitar areal perakaran tanaman. Nah, seperti itulah teman-teman sekalian. Jadi kita bisa manfaatkan susu kefir bekas. Nah, botol bekasnya juga ini sudah nampak jadi bersih kan. Jadi bisa kita kumpulkan nih botol bekas kefirnya itu dikumpulkan. Kalau semakin hari semakin banyak kan, bisa kita sumbangkan nanti sama orang-orang yang membutuhkan ya, atau bisa buat media tanaman juga. Demikianlah teman-teman bagaimana cara memanfaatkan kefir untuk tanaman ya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sekian. Semoga apa yang Mamang sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika mendapatkan manfaat, silakan teman-teman bisa klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa bunyikan tombol lonceng supaya ketika nanti Mamang membagikan lagi video-video lain mengenai perkefiran tanah air, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.